Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Mohon maaf, mungkin sudah hampir larut malam. Saya pasti bisa punya waktu untuk menyampaikan hari ini, hari Rebu, tidak salah tanggal berapa ini, sudah masuk ke belasan ya. Mohon maaf saya lupa. Jadi karena memang tanggung jawab tadi harus ketemu dengan kawan-kawan, para tokoh, teman-teman seniman, teman-teman masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Hari ini saya akan bahas tentang aksara ko, ini ko, Kersaning Memayu Hayuning Bawono, Kersaning Memayu Hayuning Bawono. Apa yang menjadi kupasan hari ini yang akan saya ceritakan tentang saya bertemu dengan seorang sahabat, kawan, teman, partnership, namanya Mas Dodi Irawan. Mas Dodi ini tiba-tiba menjadi partner kami di lembaga kesenian, namun ada sesuatu yang disimpan oleh beliaunya ya. Ada sesuatu yang tersimpan, yaitu pemahaman dalam membaca aksara Jawa. Memang dia adalah orang Jawa, lahir di tanah Jawa. Ini menjadi menarik untuk menjadi dasar pemikiran saya tentang tujuan saya diskusi dengan beliaunya. Memang ini adalah dalam rangka kelembagaan kami di Lembaga Dewan Kesenian Jawa Timur. Kami ingin menghadiahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur ada yang namanya aplikasi untuk mendata ulang dan sekaligus mempublikasikan tentang seniman-seniman yang berdasarkan kemampuan dan keahliannya. Kemampuan dan keahliannya sekaligus profesi, karena seni itu secara umum kita bagi 6. Ada tari tradisional modern, ada musik tradisional modern, teater tradisional modern, sastra tradisional modern, film bisa juga dokumenter atau tradisional modern, dan rupa juga berbagai macam aliran. Nah, dari situlah kami berdiskusi dengan Mas Dodi, bagaimana kalau kita membuat sebuah aplikasi. Nah, akhirnya terjadilah sebuah upaya untuk cita-cita tentang membuat suatu peristiwa, mempublikasikan tentang kemampuan dan keahlian para seniman, kita publikasikan dengan aplikasi. Yang menarik adalah Mas Dodi menawarkan di dalam gambar tampilan yang akan ada di HP banyak orang, itu diharapkan bisa bertuliskan atau bersimbolkan aksara Jawa. Kami masih tadi mencoba menawarkan tentang aksara seni, tadi kalimat seni. Jadi masih belum kami coba menawarkan aksara ko, Kersani Memayu Hayuning Bawono, tapi masih menuliskan aksara dalam bentuk seni. Tapi di dalam pembelajaran kalau bisa hanya satu huruf, semua kho berarti kho, atau ko atau ko. Jadi apa yang dilakukan oleh seniman. Jadi Mas Dodi menawarkan sebuah pemahaman secara tidak langsung kepada saya bahwa alam ini tidak akan menerima keberadaan apa yang menjadi cita-cita kita bersama jika kita ini sendiri tidak berusaha untuk mencapai ruang batas pengetahuan tentang Kersaning Memayu Hayuning Bawono. Berarti hari ini yang kita lakukan ini adalah sebuah proses menuju masa depan. Hari ini yang kita lakukan ini adalah proses untuk menciptakan peristiwa yang akan datang. Dan yang menuntun kita adalah Gusti Kang Maha Suci.
Nah, saya dengan Mas Dodi coba menjawab teka-teki peristiwa kenegaraan, teka-teki peristiwa politik, teka-teki peristiwa kebudayaan, teka-teki peristiwa kesenian yang menurut saya ini ada banyak sekarang orang merasa rindu dengan penggunaan tulisan-tulisan aksara Nusantara. Kenapa tidak? Saya beberapa hari digempur oleh media yang ada di India dan Thailand. Jadi semua sistem yang ada di aplikasi saya itu hampir semua, yang paling banyak dari India, mengirimkan semua artikel-artikel dalam bentuk tulisan India. Apakah itu dianggap sebagai tulisan Sanskerta India, tapi menurut tulisan dalam bentuk Sanskerta itu masih mengacu kepada tulisan dasar induk aksara Sanskerta adalah di Nusantara. Nah, lalu ada tulisan yang menggambarkan peristiwa kelahiran. Jadi kalau nanti di India menggunakan aksara Sanskerta, secara induk lahirnya orang-orang India masih dalam framing atau kelompok pengelompokan masyarakat, itu masyarakat dengan wajah gestur masih gestur orang-orang yang ada di Timur Tengah atau di orang-orang yang ada di Irak, Iran, wajahnya hampir sama. Langsung saja ini di HP saya sudah terserang sedikit virus aksara India. Sambil menerangkan begini, di tulisan ini sudah mulai muncul berbagai macam tulisan-tulisan. Saya nggak tahu apakah karena kebiasaan saya buka huruf-huruf dunia, maka saya rasa bahwa harus ini yang dilakukan. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ada hal yang filsafat yang di dalam kita sampaikan, bahwa hari ini kami membuat aplikasi tentang mendata sekian juta seniman di Jawa Timur. Bisa saja yang dari lulusan kampus UNESA sudah berapa juta dari sekian tahun itu, dan yang sudah tidak ada berapa, dari STKW berapa, dari Petra berapa, dari ITS berapa, dari Unipa berapa, dari Brawijaya berapa, dari UNED berapa, baik itu dalam aspek itu. Dan mungkin dari pondok pesantren sepanjang Madura berapa, pondok pesantren sekitar Pantura atau daerah Mataraman berapa, Padepokan, lalu juga sanggar-sanggar peguron baik itu yang dalam bentuk kesenian akrobatik. Nah, ini tidak pernah didata dan tidak pernah dipublikasikan. Jadi harapan kami bahwa kehadiran ini adalah dalam rangka kehadiran nilai-nilai kebudayaan yang lahir dari tanah Nusantara. Makanya kita kasih simbol nanti aplikasi ini dalam bentuk aksara Jawa, simbol dari Nusantara, dari masyarakat Bangsa Wetan, jadi bangsa Timur. Bung Karno mengatakan bangsa Timur. Suatu saat ketika matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, maka kebangkitan dari bangsa Timur dan kehancuran akan terjadi di negara-negara barat. Kita harus mengikuti apa yang menjadi petuah dari the founding fathers Bung Karno. Kita juga harus memahami tentang tanda-tanda risalah kejadian peristiwa alam itu ke depan seperti apa. Nah, menurut saya itulah sebenarnya hal-hal yang tidak pernah bisa kita tolak dengan peristiwa tahun ke tahun, waktu ke waktu, bahwasanya suatu saat kita memang sedang mempersiapkan dan dipersiapkan oleh alam ini untuk betul-betul berkhidmat kepada sebuah kesempurnaan untuk Nusantara. Mari kita berdoa, dan saya ingin sampaikan sukses selalu saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan Pekan Olahraga Nasional di Papua. Hanya di saat inilah 76 tahun bahasan kita. Jadi Presiden ini melaksanakan sebuah peristiwa yang luar biasa, kolosal, dan Pak Wapres, Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Wali Kota, Pak Bupati, dan semualah yang ada di situ adalah sebuah peristiwa yang luar biasa.
Dan saya ucapkan selamat dan sukses karena dengan pekan olahraga kemarin Kerso Memayu Hayuning Bawono, bahwa baru kali itulah seluruh bangsa Nusantara berkumpul di tempat saudaranya yang sudah 76 tahun tidak dijenguk. Ini adalah peristiwa yang juga kita harus doakan agar semua peristiwa-peristiwa itu tidak selalu harus di pusat, tapi ada di pojok timur sendiri saudara kita di tanah Papua. Sehingga semakin banyak peristiwa-peristiwa kegiatan-kegiatan nasional di sana, ya semoga sudah tidak ada jarak antara hubungan kekerabatan dan persaudaraan kita dengan sedulur-sedulur saya yang ada di Papua, bangsa saya sendiri di Papua. Jadi tidak ada lagi batas itu sendiri. Baik pemirsa Cahaya Batin, semoga ini bermanfaat. Kerso Memayu Hayuning Bawono, aksara Jawa semoga menjadi makna hidup dalam diri kita agar kita tetap berkhidmat dan menghidupkan aksara Jawa. Batin kita, cahaya dalam batin kita semoga hidup seperti hidupnya matahari yang terbit dari timur menerangi saudara saya dari Papua sampai ke Aceh. Semoga bermanfaat. Matur nuwun. Mugi tansah pinaringan teguh rahayu, selamat bangsa kula, selamat negara kula, selamat presiden kula nganti seluruh rakyat di tingkatan desa, dusun, pelosok, gunung, hutan semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hum ulun basuki langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.